Jika ada suatu topik, Siap. ya, permasalahan ataupun case ataupun perkara yang ini harus ditangani kepada advokat, orang yang lebih profesional, orang yang lebih memahami tentang hukum acara, baik pidana ataupun perdata, yaitu diserahkan kepada orang yang ahlinya. Gitu. Sama seperti halnya Siap. ketika persalinan. Ketika diberikan edukasi tentang bagaimana cara persalinan, gitu kan, oleh seorang dokter Iya. ahli kandungan kah? Kepada masyarakat luas lah gitu ya. Bukan berarti toh masyarakat bisa Melakukan persalinan melakukan sendiri persalinan di rumah. atau dia justru membantu masyarakat untuk melakukan persalinan dipandu oleh dia, gitu kan. Makanya dalam ajaran agama, dalam undang-undangnya juga demikian, diberikan kepada yang ahlinya. Siap. Diberikan kepada yang ahlinya. Dokter gigi begitu juga. Jangan ahli gigi. Ahli gigi belum tentu dia dokter gigi. Tukang gigi belum tentu dia seorang yang memahami secara bagaimana struktur gigi, saraf-saraf di gigi ya, gitu karena ya. banyak orang yang justru komplain terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ahli-ahli gigi, tukang gigi itu gitu. Berikan behel gitu kan, mencabut, lalu rupanya giginya semakin rusak. Dia ngunyah sudah nggak bisa. Waduh, kasihan sekali. Ada infeksi seluruh gusinya gitu kan. Itu ternyata akibat dari bukan yang ahlinya. Tapi kok tetap aja masih ada yang datang ke mereka ya? Ya karena mungkin lebih murah biayanya. Biaya lebih That's the murah. point. Kemudian dianggap ini juga dia memahami dan mengetahui gitu kan. Tapi kalau itu sekali lagi tidak memiliki izin ya, izin pendirian praktik kedokteran gigi atau ahli gigi, itu dia bisa dipidana itu. Ada sanksi-sanksi pencabutan izin kalau memang ada izin ketika dia tidak profesional dalam memberikan pelayanan, atau ketika tidak memiliki izin dia ada sanksi-sanksi terhadap diri dia yang mengakui dia adalah sebagai orang yang ahli gigi, yang sebenarnya secara kompetensi itu adalah seorang dokter gigi toh. Pasti. Ya gitu kan. Baik. Keluarga saya pun ada korban dari ahli gigi itu. Apa sampai apanya yang kena, Bang? Struktur giginya sudah berubah akibat dari pemasangan behel. Lalu dia sudah nggak bisa ngunyah kan, nggak bisa ngunyah, akhirnya pergi ke dokter gigi. Baru diperbaiki perlahan. Dipasang behel, dikaji, ada kajian-kajiannya kan, sehingga dia layak dengan model behel seperti ini, nanti dia bisa mengunyah kembali. Gitu. Cuma butuh waktu kan, apakah setahun kah, 7 bulan? Karena sudah terlanjur dirusak oleh si ahli gigi tadi ya. Termasuk tema kita pada hari ini, Jess. Siap. Pemberian kuasa kepada advokat. Nah, itu dia ya. Jadi ternyata advokat, profesi advokat ini masih dibutuhkan ya Bang Parlindungan. Iya benar, Jessy. Jadi sampai saat ini bukan dibilang prospektif lah profesi advokat ini. Karena dia sambil menjalankan profesinya, memang di dalam undang-undang advokat itu berhak untuk mendapatkan imbalan jasa seorang advokat, begitu ya. Tetapi juga dikedepankan untuk memberikan bantuan ataupun memberikan jasa-jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Kata kuncinya yang membutuhkan ya. Kalau bantuan hukum kepada masyarakat miskin, jasa-jasa advokat, jasa-jasa advokasi itu kepada masyarakat-masyarakat yang dinilai mampu untuk membayar ataupun memberikan jasa ataupun memberikan imbalan kepada si advokat atau pengacara atau lawyer itu. Sehingga dia memiliki kemampuan itu ya secara profesi yang profesional, yang beretika. Setiap profesi pasti memiliki etika. Pasti dia dikukung oleh kode etik profesi advokat, gitu kan. Kebetulan saya juga mengajar kode etik profesi di salah satu kampus di Pekanbaru. Di konsultasi hukum ini sudah pernah kita bahas ya kalau saya tidak salah. Jadi ketika dia sudah menjadi penerima kuasa dari si pemberi kuasa, ya masyarakat kah atau masyarakat miskin atau sebuah atau perusahaan bahkan ataupun perusahaan sekalipun, dia harus bekerja profesional. Siap. Nah, di dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kuasa, ya pemberian kuasa, apakah itu juga memberikan kuasa kepada advokat atau kepada siapa saja, itu diatur. Ya, diatur di dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturannya bagaimana? Kuasa itu diberikan kepada pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk menjalankan kuasa-kuasa yang secara kewenangannya yang dituangkan dalam kuasa itu. Kuasa ini bisa saja secara lisan atau secara tertulis. Baiknya kuasa diberikan secara tertulis, agar jelas secara tugas dan fungsinya, sebatas-batas apa dia melaksanakan dari kuasa. Ya kalau kuasanya sifatnya khusus, dia hanya sebatas penanganan sebuah
perkara, penanganan sebuah apa saja yang menjadi sebuah konsentrasi si pemberi kuasa untuk ditangani, untuk dibantu ditangani oleh si penerima kuasa. Bukan berarti advokat saja yang bisa menerima kuasa terkait dengan penanganan perkara hukum, ya. Bisa saja itu ada lembaga permasyarakat, lembaga swadaya masyarakat, gitu ya. Apakah juga ada pusat bantuan hukum, gitu kan, jasa advokasi, gitu kan. Tapi ada lembaga yang memberikan jasa advokasi yang tidak memiliki latar belakang sarjana hukum. Oh ya? Gitu, ada. Oh boleh? Ada, tapi dia mengatasnamakan sebuah lembaga. Ya, lembaganya itu fokus, kan ada lembaga fokus penanganan lingkungan, Ya. gitu ya. Dan ada advokasi masyarakat, dan ada khusus kontrol sosial, ya begitu kan, apakah korupsi dan lain-lainnya begitu kan. Dan ini dibenarkan tentang itu. Tapi untuk sampai di persidangan, di pengadilan, Siap. ya baik untuk perkara-perkara perdata ataupun pidana, itu kewenangannya hanya ada pada si pengacara itu sendiri, gitu ya. Kenapa? Karena dia yang diatur dalam undang-undang tentang advokat untuk memberikan jasa ataupun bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Nah, ada yang namanya pemberian kuasa insidentil. Itu ketika ada dalam sebuah keluarga permasalahan hukum, dia memberikan kuasa kepada keluarga, salah satu keluarganya. Itu insidentil. Boleh dia melakukan persidangan di pengadilan. Tapi itu melekatlah dia seorang keluarga, bukan orang lain. Ya, secara pembuktian bisa dibuktikan kalau dia merupakan bagian dari keluarga. Gitu. Tapi kalau pihak lain dia tidak dibenarkan untuk demikian gitu. Nanti pada saat pemeriksaan berkas oleh majelis hakim, dipertanyakan kehadiran, kompetensi menerima kuasa ini apa kompetensi Anda, apa yang menjadi dasar gitu kan. Daripada diusir, lebih bagus ya jauh-jauh hari udah nggak usah terima kuasa untuk membantu memfasilitasi penanganan perkara di persidangan gitu. Nah, penerimaan kuasa yang diatur dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu, pemberian kuasa itu kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama yang memberikan kuasa. Jadi di dalam penentuan bahwasanya dia adalah sebagai penerima kuasa, dibuktikan Dengan? baiknya dibuktikan dengan tertulis. Oh, bisa sih lisan, tapi baiknya Bisa tertulis. lisan. Tapi kalaulah penerima kuasa ini bisa berhak menghadiri, mewakili, begitu ya, berarti tidak perlu hadir toh si pemberi kuasa. Kalau dia tidak hadir, bagaimana pembuktian kalau kuasa ini secara lisan? Iya juga sih. Gitu Jadi kan? memang harus ada hitam di atas putih ya. Baiknya harus ada hitam dan putih. Inilah buktinya. Buktinya surat kuasa. Ini bukti saya sebagai penerima kuasa terkait dengan permasalahan si pemberi kuasa. Jadi dia tak perlu hadir. Karena udah Apakah diberi untuk kuasa. rapat-rapat, dia karena sudah diberikan kuasa. Apakah untuk mediasi? Apakah untuk melakukan perlawanan? Untuk persidangan mungkin. Ya, kalau dia adalah seorang advokat atau lembaga bantuan hukum, di persidangan sekalipun. Nah, itulah yang diberikan kuasa. Pemberian kuasa ini nanti bisa dibedakan kalau secara pemahaman kita itu ada dua bentuknya. Pemberian kuasa kepada advokat ini ada sifatnya umum dan ada sifatnya khusus. Apa itu bedanya umum Kalau khusus? umum bisa saja masih menangani perkara-perkara yang artinya tidak mengkhususkan terkait dengan topiknya. Misalkan terkait dengan perkara dia diduga melakukan penipuan. Ya, melakukan penipuan. Dia buat kuasa secara umum dulu. Ya, tidak khusus. Karena perkara ini belum masuk ke ranah hukum yang lebih tinggi, apakah kepolisian atau ke ranah pengadilan. Secara umum dulu buat surat kuasa kepada advokat itu. Apakah nanti penipuan ini dia juga memiliki dasar untuk bisa menghubungi orang-orang yang merasa dirugikan, gitu kan. Tidak khusus terkait dengan perkara penipuannya saja atau penggelapan, misalkan dugaan perkaranya itu, dia bisa juga melakukan upaya-upaya lain. Tapi kalau yang khusus ini, dia khusus untuk menangani perkara yang sedang menimpa si pemberi kuasa. Selain itu tak boleh. Apakah dia mendampingi si pemberi kuasa di kantor polisi karena dia dipanggil atas dugaan penipuan?
Makanya dibuat surat kuasa itu secara khusus. Nanti ada menandanya khusus di tengah itu. Pertama itu disebutkan tanggal misalnya, menyebutkan para pihak. Para pihak ini disebutkan tentang dia adalah sebagai pemberi kuasa dan disebutkan dia adalah sebagai menerima kuasa. Lalu garis itu kalau kita dibuat etika dalam penulisan itu, garis ada buat khusus. Tulisan khusus. Di bawah khusus itu yang menjelaskan tentang kekhususan penanganan perkara itu. Iya. Satu perkara itu saja. Tidak boleh perkara ini, perkara itu, perkara ini. Tidak Karena boleh. dia khusus ya. Karena sifatnya khusus. Begitu. Jadi itu harus dibedakan antara umum dengan khusus. Kalau Harganya sifat- juga beda ya Bang ya? Ketawa Iya. dia. Iya berarti kalau ketawa ya. Ya berdasarkan perkara. Iya sih, Berdasarkan baiklah. perkara. Lihat dulu siapa yang pemberi kuasanya. Kalau Iya, iya, iya. masyarakat kurang mampu kita berikan cuma-cuma. Bagian dari pelayanan kita juga ya sebagai seorang advokat gitu Ya, ya. betul. Gitu diamanah dalam undang-undang. Siap. Undang-undang advokat itu. Mhm. Jadi umum ini bisa saja tuh hanya sebatas pengurusan surat-surat jazz, ya, diberikan surat kuasa umum. Misalkan dia mengurus STNK, Oh, gitu iya, kan. iya, Biasanya iya, iya. sifatnya umum-umum saja, dia tidak khusus. Kalau itu harus diberikan surat kuasa khusus. Dan ini banyak masyarakat yang kurang paham tentang perbedaan khusus dan umum, gitu kan. Jadi ketika menjumpai kita tentang kuasa ya Pak, gitu kan sama klien gitu kan, nah, dia pelajari. Nah, beginilah bentuk surat kuasa khusus. Umumnya advokat pasti bisa membuat surat kuasa. Kenapa? Karena pada saat pendidikan advokat itu dilatih cara buat surat kuasa dan gugatan. Iya, iya, iya. Pada saat ujian advokat itu juga menguji bisa nggak kita membuat surat kuasa khusus dan membuat gugatan. Iya ya. Jadi modal dua itu sangat penting menjadi seorang advokat. Jadi kalau tak bisa seorang advokat membuat surat kuasa dengan membuat gugatan, dipertanyakan kemampuan advokatnya. Iya, iya, iya. Nah, Itu jadi- kayak apa namanya satu keahlian utama lah mungkin Keahlian ya. utama. Sebagai seorang advokat gitu ya. Modal dasar, Jesse. Modal dasar. Walaupun secara panduannya tidak ada pengaturan secara spesifik tentang bagaimana membuat surat kuasa baik, benar, dan sempurna. Tetapi kalau sepanjang dia sudah memenuhi syarat-syaratnya, ada para pihak sebagai pemberi kuasa, ada para pihak menyebutkan dia adalah sebagai penerima kuasa, lalu menyebutkan tugas dan fungsi kuasa pemberiannya itu tentang apa, menyebutkan dia itu mau menjalankan tentang perkara apa, sejauh mana kewenangannya, Dah jadi tuh surat jadi kuasa. dan ditandatangani. Oh, masa berlaku nggak perlu? Nggak perlu, Oh. kalau surat kuasa ini tidak perlu ada masa berlaku. Tapi ditandatangani itu menjadi sebuah modal dasar untuk kita menyatakan sah atau tidak itu dalam pembuatan surat kuasa. Tanggal juga, tanggal, bulan, dan tahun itu. Kalau kita dilatih, itu ya ada sampai beberapa poin, itu 19 poin minimal untuk pembuatan surat kuasa itu. Sistematikanya. Jadi kalau tidak penuhi itu dia dinilai kurang sempurna. Oh, Kuasa umum ya dengan kuasa khusus itu nanti kalau di dalam secara umumnya itu tentang kuasa itu bisa dilihat dalam pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tapi kalau nanti mau kita lebih detail ada pembahasan tentang pemberian kuasa, baik ini pemberian kuasa kepada advokat, baik mau kita mengetahui tentang penjelasan pemberian kuasa secara umum dan secara khusus, nanti itu bisa dilihat di dalam pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, itu mengatur tentang itu. Jadi kalau kita membuat surat kuasa umum dengan khusus, tidak ada dasar hukumnya, berarti itu bertentangan atau itu tidak ada pengaturan, gitu kan? Tidak ada regulasi tentang itu. Karena di dalam surat kuasa itu ternyata ada pengaturan. Ya, baik umum dan khusus itu bisa dilihat dalam pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ya, ya, Tapi ya. kalau umumnya seorang advokat menerima kuasa dari kliennya itu adalah terkait dengan perkara-perkara yang sifatnya khusus. Sifatnya khusus, kebanyakan seperti itu. Klien memberikan kuasa kepada pengacara umumnya khusus. Makanya pemberian surat kuasa itu adalah khusus. Nanti kalau kita bisa mau mengetahui lebih jauh tentang pasal surat kuasa yang mengatur tentang khusus itu bisa dilihat dalam pasal 1797 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Jadi di dalam penyampaian di dalam pasal 1797 itu penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya. Artinya adalah kekuasaan yang diberikan itu untuk menyelesaikan suatu perkara yang sifatnya khusus. Gitu. Dia tidak boleh menangani perkara-perkara konteks-konteks yang tidak dituangkan dalam surat kuasa khusus. Gitu. Dan tidak boleh melampaui itu. Ya, ya.
Jadi apa yang dituangkan dalam surat kuasa khusus itu, itulah khusus penanganannya. Misalkan dia menjadi advokat atau menjadi kuasa hukumnya si pemberi kuasa, kliennya, itu terkait dengan penanganan perkara dia digugat. Apakah dia sebagai penggugat atau dia sebagai tergugat di perkara perdata perbuatan melawan hukum atau melawan prestasi ingkar janji di dalam perkara perdata. Otomatis dia pasti membuat surat kuasa khusus penanganan perkara yang menimpanya. Jadi nggak ada perkara-perkara lainnya. Nggak ada perkara lain. Apakah dia menghadiri, khususnya itu adalah menghadiri, mewakili, ya, dan menjadi kuasa terkait dengan tugas pokok fungsi advokat untuk menangani perkara yang menimpanya pada saat itu. Misalkan persidangan pengadilan, ya dia berhak toh kalau mau mengajukan gugatan, dia berhak menghadiri mewakili perkara-perkara yang dipersidangkan di pengadilan. Otomatis dia wajib, misalkan dia sebagai penggugat bisa membuat gugatan, kuasanya, kewenangannya khususnya bisa mencabut gugatan. Jadi diberikan kewenangan sampai di situ. Bisa mengajukan perdamaian, bisa menolak perdamaian terkait dengan perkara itu juga. Bisa menjumpai hakim-hakim, panitera, boleh. Semua udah dituangkan tuh Dituangkan di di surat sana. kuasa itu ya. Tapi kalau masyarakat biasa sebagai penggugat, dia mau ketemu hakim, panitera kadang agak relatif sulit. Iya Walaupun tetap sih. boleh, bisa dibenarkan. Ada ruang khusus untuk bertemu dengan hakim dan pimpinan, dan itu diawasi oleh CCTV. Dan kita pengacara diberikan leluasa untuk menghadap hakim, diberikan leluasa untuk menghadap panitera-panitera, gitu kan, menghadiri persidangan-persidangan apalagi, dan bisa menerima dan menolak saksi-saksi. Oh, gitu. Ya, dari pihak lawan mengajukan saksi, kita berhak untuk menolak kalaulah secara kompetensi dia tidak memiliki kewenangan untuk bisa menghadiri persidangan sebagai saksi. Iya, Bisa iya. sampai kita mengajukan banding surat kuasa itu. Ketika tidak puas dengan hasil putusan tingkat pertama, dia bisa mengajukan banding. Dan ingat, kalau sampai kuasa khusus untuk penanganan perkara, misalkan dia sebagai penggugat, dia adalah sebagai advokatnya, untuk sampai kasasi buat surat kuasa khusus lagi. Tidak berlakulah surat kuasa yang pertama tadi. Ini banyak yang tidak tahu juga. Harus buat surat kuasa khusus kalau perkara sampai kasasi, sampai ke Mahkamah Agung Jakarta itu. Iya. Jadi surat kuasa itu boleh merangkap sampai ke tingkat banding. Gitu. Jadi kewenangannya sampai di sana. Bahkan bisa memiliki hak substitusi. Substitusi itu diberikan kewenangan kepada advokat, itu diatur dalam undang-undang advokat, dan diatur dalam surat kuasa juga. Dia boleh melakukan substitusi. Artinya ketika dia berhalangan hadir untuk menghadiri persidangan-persidangan, dia boleh mendelegasikan kepada advokat lain yang sebagai rekan kerjanya. Tetapi dibuat surat kuasa substitusi. Ada kuasa lagi. Artinya apa? Ketika dia sebagai penerima kuasa yang dituangkan dalam surat kuasa khusus secara tertulis, dia bisa memberikan surat kuasa lagi kepada advokat rekannya, advokat lain, ataupun bukan juga satu kantor dengannya, untuk mengikuti kewenangan, tugas, dan fungsi yang dituangkan dalam surat kuasa, atau hanya sebatas kewenangan-kewenangan tertentu, atau hanya sebatas menghadiri, atau hanya sebatas menyerahkan dokumen-dokumen, jawaban-jawaban, replik atau duplik, ya, atau mengantarkan kesimpulan, gitu. Kan itu persidangan itu kan ada mengajak pembukaan persidangan, gitu kan. Kemudian yang kedua, pembukaan persidangan itu bisa saja melihat berkas-berkas surat kuasa, pasti itu dilihat oleh majelis hakim. Kalau tidak dinilai, kalau hakim nggak seret lihat kuasa kita kan minta dirubah. Gitu. Kewenangannya ada sampai sana karena tidak dibuat khusus. Kadang tanggal tidak dibuat di dalam surat kuasa. Iya. Minta kita buat ada tanggalnya kata hakim, dirubah. Gitu. Ada lagi hakim yang saklek gitu, tapi bagi versi orang menganggap saklek, tapi ini sempurna, termasuk baik itu. Ketika di dalam surat kuasa itu tidak menyebutkan menghadiri, mewakili, dan mendampingi. Ada 3 poin itu. Dia tidak menyebutkan salah satunya saja. Itu disuruh perbaiki surat kuasa kita Nggak oleh sah hakim. gitu ya. Suruh ganti. Ditolak gitu. Oh. Iya, ditolak tidak juga, tapi suruh ganti. Padahal cuma kata-kata yang ya Di mungkin antara satu itu aja menghadiri. Ya kalau dia tidak
diberikan kewenangan untuk menghadiri dalam surat kuasa khusus, berarti dia tidak boleh menghadiri toh. Iya sih. Padahal di dalam redaksi Mhm. salah satu poin dalam klausul dalam redaksi Si surat kuasa ini, itu kadang memuat segala bentuk bantuan hukum, segala bentuk untuk segala penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum, kan gitu. Untuk kepentingan klien. Kadang udah dikunci dengan kalimat itu, dan segala bentuk permasalahan dan penanganan dan kebijakan apapun dikeluarkan untuk kepentingan klien. Mhm. Ya bisa saja toh termasuk bagian dari menghadiri. Ketika dia tidak memuat tentang kalimat menghadiri dalam surat kuasa, bisa saja kan udah dikunci dengan redaksi tadi. Segala bentuk untuk kepentingan klien kan, segala bentuk kepentingan hukum untuk kepentingan klien, si pemberi kuasa, kan udah cukup itu sebenarnya. Tapi tetap bagi nggak boleh hakim, juga balik. bagi salah satu hakim dan beberapa hakim juga menganggap ini harus dibuat kata menghadiri. Kalau tidak memuat itu, berarti dia tidak memiliki kompetensi untuk menghadiri. Kemudian surat kuasa ini Jesse yang diatur dalam pasal 1813 KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada dasarnya di dalam pengaturan pasal 1813 KUH Perdata ini, itu si pemberi kuasa dapat mencabut kuasanya. Ya. Sekali lagi di dalam pasal 1813 KUH Perdata, si pemberi kuasa dapat mencabut kuasanya kapan saja. Apakah dia memberikan kuasa kepada advokat? Ya. Dan kapan saja dia bisa mencabut surat Begitu kuasa ya? itu. Karena apa? Nggak Karena ada apa ya, maksudnya nggak ada tidak akan- ancang-ancang dulu. Aku mau nyabut nih gitu. Ya. Tek, cabut aja. dia diberikan kewenangan untuk itu. Kapan saja bisa mencabut. Artinya tidak ada keterikatan perjanjian yang dituangkan dalam sebuah akta perjanjian. Kalau hanya sebatas pemberian kuasa tertulis ataupun lisan, dia bisa mencabut kuasanya kapan saja. Dan Oke deh. selanjutnya dia juga bisa meminta kuasa yang sudah diberikan itu diminta kembali kepadanya, diserahkan gitu. Artinya secara hard copy, secara pembuktian kertas dia ditarik sebagai bentuk pencabutan kuasa Mungkin dia udah nggak puas dengan kuasa Apakah- hukumnya. akibat ketidakpuasan atau akibat dari dia memang mau menunjuk pengacara lain, boleh, sah-sah saja, dan itu tidak ada larangan untuk itu. Dan si pemberi kuasa karena dia memiliki wewenang yang diatur dalam pasal 1813 KUH Perdata untuk mencabut kuasanya, si penerima kuasa secara otomatis dia tidak lagi menjadi kuasanya dan tidak boleh ada komplain di sana. Kecuali ada hak-haknya yang belum diberikan Hak si menerima kuasa.